nabiin pakat tolaki. Kaidahnya wa kullu firqatin, tiap-tiap misah, tiap-tiap bercerai, minazauji, ini dari si suami nyerain, la sababa fiha, nggak ada sebabnya. Jadi suami nyerain istri nggak ada sebabnya. Nah ini bagaimana? Apakah dikasih mut'ah? Kan diantara nyerain ada sebab, ada aib. Kemarin apa tuh keterangannya? Pertama istri itu ada rotak. Kemarin tuh tahu rotak? Si istri kemaluannya ada tulangnya. Nah itu bisa cerai kita. Ya kita nidurin tulang. Atau baros. Si istri itu baros kayak ikan cupang putih semua. Itu albino disebut aib, boleh kita gugat cerai, nyerain. Atau si istri di ininya ada daging, ketutup daging, keterangannya tuh ketutup daging karena saking gendutnya ketutup daging, nggak bisa kewajiban suami istri, maka kita boleh cerai. Begitu juga istri bisa gugat cerai apabila si suami ada aib. Pertama nggak diri kemaluan si suami, nggak diri keterangannya, atau impoten, bisa keterangan begitu. Nah ini si suami nih nyerain istri, la sababa fiha, nggak ada sebab si istrinya nggak ada aib, nggak ada apa, au min anabiyin, atau karena ajnami orang lain. Si suami nyerain istri bukan aibnya si istri, karena orang lain. Pakat tolaki, maka sama aja disebut talak. Apa contohnya? Misla inlaan. Contohnya seperti talak la'an, menuduh istri zina. Ini jatuh cerai nih. Nuduh itu dalam fikih syubhat. Syubhat itu bisa jatuh cerai. Makanya kalau nggak ada bukti, jangan nuduh istri selingkuh. Nuduh sampai 3 bulan kekeh suaminya nuduh, itu keterangan fikihnya itu cerai, disebut firqatun la sababa fiha, padahal si istrinya enggak selingkuh. Cerai udah, karena udah nuduh. Atau awati'a abuhu, si suami nyerain istrinya bukan sebab si istrinya, tapi awati'a abuhu, bapaknya nidurin anaknya. Nah itu jatuh talak tuh, jadi langsung talak keterangannya tuh. Istri kita nggak taunya sama bapak kita ditiduri, walaupun kita nggak ngomong talak, langsung talak, udah jatuh langsung talak tuh fikihnya. Jadi nggak mesti suami ngucap, ada wafir kotun la sababa fiha, perceraian yang nggak ada sebab dari si istri tapi jatuh talak, diantara tadi istri kita ditiduri tuh. Tapi tetap dapat mut'ah. Awibnihi jaujatihi, atau anaknya nidurin, anak kita nidurin mak kita, nih talak juga udah jatuhnya gitu. Makanya kita zaman sekarang ini zaman aneh gitu. Kiai kan banyak zikir, banyak ibadah, lah pada ngelonin santri, gimana urusannya, itu najis pada gedeg banget kita dengernya itu. Pas dicek bola, kebanyakan pada begitu. Udah itu ketawanya nggak atuh, 5 ke atas, ngaku-ngaku Siti Maryam lah, hamil nggak ada. Ya ampun. Nah ini ujian bagi kita nih. Makanya ambil kesimpulan aja, kalau ada ustadz di sini yang begitu, nggak usah ini geblok aja langsung gitu, jadi nular gitu ya, jadi nular. Makanya Pak Bu, kalau nyantrenin anak itu kalau bisa jangan campur perempuan laki. Pesantren laki cari pesantren khusus laki, pesantren perempuan khusus aman. Paling kayak ayam Bangkok, ngelihat perempuan udah wah gitu, tapi kan nggak terjadi karena nggak ada perempuan khusus laki, atau pesantren putri khusus putri.
Begitu. Saya dari dulu nggak ada saya pesantren itu nyampur, nggak ada saya pesantren itu pindah-pindah, nggak mau ada perempuannya pesantren khusus laki. Jadi jonjon, kita ngaji jonjon namanya, kita masih muda kan ada yang sebut beger, ilmu nggak dapat karena ada keterangan qatul ilmi bima fizaini, putus ilmu karena 2 selangkangan. Jadi mikirin lah ABG, lama-lama kan namanya pesantren ABG, walaupun ngaji tetap aja. Apalagi perempuannya tuh satu pesantren lagi nyuci di kolam, ya ilah, oh bang. Ini satu aja, jadi kita fokus ngapalin, sama perempuan juga khusus perempuan aja, jangan adalah laki. Kucing susah pak, Jumat kan libur pada ke pasar, janjian di pasar. Apalagi zaman sekarang udah zaman HP, pesantrennya nggak ketat ya, walaupun nggak ketemu main HP. Coba kalau laki doang, perempuan doang, aman begitu ya. Segitu aja ya, kita bahas dikit-dikit, sebab kalau banyak-banyak kita pusing. Saya ambil kesimpulan bahwasanya nyerahin istri itu kalau meninggal dunia suaminya, sebabnya nggak memberikan mut'ah, tetapi kalau hidup kasih mut'ah ya. Segitu aja. Gimana kalau dia di rumahnya dia pikirnya pakai HP? Oh, nyerahin pakai HP. Iya. Nyerek pakai HP itu disebut talak kinayah, kata kiasan. Kata kiasan ada talak, kata kiasan adalah ada talak soreh itu talak danta, si suami ngomong cerai tanpa ada perantara HP, disebut talak sorih. Ada talak kinayah, menyebutkannya dengan benda, pakai HP, pakai video dan macam-macam, atau talak ngambang, umpama sono pergi ke bapak kamu, nah itu kinayah. Si istri harus negesin, maksudnya apa bang nih pergi, diceraiin, ya cerai, jatuh cerai. Atau di HP, wah di HP ini suami nyerain, tegesin, baru kinayah. Bisa jadi yang nulis bukan dia, tuh begitu, makanya itu disebut kinayah. Datengin, ini benar abang di WA nyerain saya, iya, baru jatuh cerai. Begitu keterangannya, masih kinayah, belum cerai. Makanya dalam fikih taklik itu paling dibenci. Toh taklik yang habis nikah suruh baca tuh, yang habis nikah, saya ini dengan ini bahwasanya saya apabila 3 bulan berturut-turut tidak ini maka jatuh talak saya 1, dan saya memberikan iwat ke Dewan Kemakmuran itu disebut taklik. Wah, itu dalam fikih nggak bagus bang. Apanya nggak bagus? Baru nikah udah ngomongin cerai, tuh begitu fikih mah. Masa baru nikah tunai suruh baca segat tak? Itu makanya alhamdulillah sekarang udah nggak disuruh baca lah. Bayangin habis nikah suruh baca sigat taklik, kan aneh. Baru nikah suruh baca tata cara cerai. Nah itu kata Imam Syafi'i, saya benci itu, saya benci. Baru nikah saya ini menikah apabila saya tidak ngasih nafkah atau begini maka jatuh talak saya 1, itu sigat taklik, dibenci. Makanya kalau bisa nikahin jangan suruh baca sigat lah, udah ngajarin cerai. Tuh kata Imam Syafi'i. Ya segitu aja, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.